Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Hari ini saya akan mulai untuk melanjutkan materi selanjutnya untuk pertemuan Big Data kita. Kita akan membahas terkait Big Data Characteristics sama Business Motivation and Drivers for Big Data Adoptions. Ya, kita lihat materinya. Pertama itu yang terkait Big Data Characteristics. Oke, ketika kita berbicara terkait Big Data, ada 5 karakteristik utama yang harus kita ingat selalu, yaitu volume, velocity, variety, veracity, and value. Hal ini juga sering sekali kalau teman-teman cari informasi terkait seminar terkait Big Data atau terkait jurnal-jurnal ilmiah, mereka biasanya sangat menggunakan salah satu karakteristik yang ada di sini. Apa sih isi dari karakteristik ini? Ayo kita coba lihat satu persatu. Yang pertama yang terkait volume. Ketika kita berbicara terkait big data, data yang kita handle itu biasanya data yang besar. Jadi kita harus memperhatikan, misalnya ada berapa banyak data yang akan digunakan untuk analisis sebagai big data. Kita harus memperhatikan juga dari level storage-nya, dari preparation-nya juga, dan juga bagaimana proses kita mengambil data yang tersebut. Terus contohnya yang kayak pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita mau melakukan analisis, tentunya kita pindahkan dulu data yang sebelumnya ada di database ke data warehouse. Di data warehouse baru kita proses datanya untuk melakukan analisis atau menghasilkan suatu report tertentu. Dan juga data-data tersebut bisa kita gunakan juga sebagai representasi secara visual, bagaimana suatu perusahaan, bagaimana suatu organisasi menghasilkan suatu, contohnya kalau di perbankan mereka menghasilkan banyak historical transaction data setiap harinya. Contohnya kalau teman-teman buka internet banking, melakukan transaksi dalam satu hari, misalnya ada satu transaksi. Anggap saja kalau satu user menghasilkan satu transaksi, ada berapa banyak jutaan user yang ada di Indonesia yang menggunakan internet banking tersebut. Jadi volume data yang ada di sana sangat-sangat besar dan bisa dijadikan acuan bahwa kita bisa melakukan analisis yang terhadap data yang ada di sana. Terus ada contoh-contoh lain selain banking ya, bisa juga point of sale. Point of sale itu merupakan bahasa simpelnya itu kasir. Misalnya kalau teman-teman belanja di supermarket, mesinnya itu disebut sebagai point of sale. Jadi teman-teman melakukan transaksi, beli sesuatu, terus akan dicatat secara sistem dan akan disimpan di database-nya mereka. Ada juga contoh-contoh volume data lain yang lumayan besar dan menghasilkan data yang besar itu, contohnya kayak data-data terkait citra suatu gambar untuk menghasilkan data dari luar angkasa. Misalnya kayak teleskop, mereka itu kan biasanya kalau menghasilkan satu gambar saja perlu mengambil gambar yang selama 6 jam berturut-turut baru mereka bisa melakukan rendering, menghasilkan beberapa foto saja, karena kan mereka harus mengumpulkan kumpulan-kumpulan cahaya. Terus juga ada data-data yang lain, contohnya kayak sensor, GPS, dan lain-lain. Dan yang paling banyak juga yang data, terutama yang digunakan kesehari-hari itu, yaitu data terkait sosial media, contohnya kayak Facebook, Twitter. Ada beberapa perusahaan-perusahaan publik yang memiliki banyak data center yang tersebar di seluruh dunia, contohnya Google. Karena kan Google itu dia punya banyak sekali servisnya, ada email, ada storage, cloud storage, dan juga kayak Facebook dia juga punya banyak data center. Biasanya perusahaan-perusahaan yang levelnya sudah skala masif, mereka punya kumpulan data center yang terdistribusi di seluruh dunia. Selanjutnya kita melihat V yang lain nih. Ada V yaitu velocity. Ketika kita mau menyimpan suatu data, mau di database atau di data warehouse, kita juga harus memprediksi ketika sistem tersebut sudah go live, sudah masuk ke level production, diakses banyak orang, kita harus memperkirakan misalnya dalam waktu satu hari ada berapa banyak berapa banyak data yang tersimpan dan berapa kapasitas yang digunakan. Contohnya dalam satu hari ini data yang masuk di
sistemnya akademik UPN itu sekitar 1 GB. Berarti dia bisa memperkirakan selama 30 hari ke depan dia membutuhkan kapasitas storage minimalnya 30 GB. Nah, penghitungan itu bisa dipertimbangkan dengan velocity-nya itu, seberapa besar kecepatan data yang akan masuk di suatu sistem. Terus selanjutnya ada variety. Jadi variety ini tergantung terhadap tipe data yang ada. Contohnya, ada data yang structure atau structure data. Ada juga semi-structured data dan juga unstructured data. Structured data itu contohnya seperti data yang dihasilkan dan disimpan di database, misalnya data akademik, itu sudah ada formatnya. Ada juga semi-structured data, misalnya dia sudah punya template-nya, dia mengikuti struktur tertentu, tetapi bisa saja ada penambahan-penambahan data lain yang di luar yang sudah direncanakan. Selanjutnya juga ada tipe data yang lain, yaitu unstructured data, yaitu data-data yang disimpan, misalnya contohnya gambar, video, dan lain kayak gitu. Nah, data-data tersebut juga harus dirincikan ketika kita mau melakukan analisis, selain kapasitasnya berapa, kecepatannya berapa, dan juga tipe data saja, tipe data apa saja yang akan diproses ke depannya. Selanjutnya ada V yang lain, yaitu veracity. Veracity ini merujuk terhadap kualitas dari suatu data yang akan kita proses. Contohnya, kalau teman-teman mau melakukan analisis, kita ambil contoh kayak Twitter ya. Twitter dari suatu public figure yang ada di Indonesia. Contohnya ada suatu public figure yang selalu memposting informasi terkait politik. Kita bisa saja mengambil kumpulan informasi tweet-tweet yang ada itu untuk melakukan suatu sentimen positif ataupun negatif. Tapi kan contohnya, biasa saja si public figure ini selalu sering men-tweet terkait politik, tetapi bisa saja dalam suatu waktu dia melakukan posting tweet yang tidak berkaitan dengan politik sama sekali, misalnya share gambar makanan, dan lain kayak gitu. Nah, ketika kita mau melakukan analisis, kita harus memperhatikan seberapa besar kualitas data yang akan kita ambil. Contohnya, banyak noise yang tidak berhubungan. Contohnya, kita di sini mau melakukan analisis terkait sentimen politik positif atau negatif terhadap public figure tertentu. Kita harus melihat, dan kita harus melakukan cleansing datanya untuk menghilangkan noise yang ada di dalam dataset. Nah, terus juga ada tipe data yang source datanya itu dikumpulkan secara terkontrol. Maksudnya di sini kayak kalau ada data yang dikumpulkan berdasarkan secara online, misalnya kayak registration. Nah, data tersebut misalnya ada form ya, form untuk user bisa mendaftar, kita mengumpulkan data. Data tersebut terstruktur dan bisa lebih terkontrol untuk ke depannya. Beda dengan data misalnya kalau teman-teman ambil data yang tidak merupakan uncontrolled source, contohnya kayak postingan di blog. Bisa saja teman-teman mengambil kumpulan data yang ada di internet untuk dilakukan analisis, tapi kan kita tidak bisa menjamin kualitasnya karena kan kita tidak mengkontrol source-source yang ada di luar. Nah, V yang terakhir itu yaitu value. Kita harus mempertimbangkan seberapa bergunanya data tersebut untuk perusahaan. Dan hal ini berkaitan erat dengan veracity yang tadi. Jadi makin besar veracity-nya, quality-nya akan makin berpengaruh terhadap value yang ada di dalam data tersebut. Di sini kita juga harus mempertimbangkan berapa banyak umur dari data itu sudah berlangsung berapa lama. Karena data itu tergantung terhadap nature-nya. Contohnya, kalau kita bicara terhadap data yang ada di Bursa Efek Indonesia, dalam hitungan detik atau milliseconds, perubahan data itu sangat bisa terjadi secara signifikan. Misalnya ya, kalau saya mau melakukan transaksi nih, mau beli suatu saham, tapi saya menggunakan informasi stok yang terjadi 1 menit yang lalu. Bisa saja 1 menit yang lalu harganya masih murah.
ternyata 1 menit ke depan harganya tinggi. Nah, perubahan data yang signifikan itu juga mempengaruhi kualitas yang akan kita proses nantinya. Ada juga tipe data yang lebih ke arah historical. Contohnya kalau teman-teman punya informasi terkait data nilai ya, data nilai kan cenderung cenderung tidak ada perubahan, terutama kalau sudah dipublish ya. Jadi data-datanya itu bisa tergolong historical dan bisa digunakan terus-terusan. Beda dengan data yang sangat time sensitive kayak gitu. Nah, terkait 5V tadi ada yang mau tanya dulu? Oh iya, untuk caption jangan lupa ya di link saya yang saya provide di sini. Announcements. Saya udah provide link Zoom-nya sama attendance. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke poin yang selanjutnya, yaitu tipe data. Di slide sebelumnya kan saya sedikit menjelaskan nih terkait structured data, unstructured data, sama semi-structured data. Ada beberapa contoh sih terkait datasets yang kategori datasets yang bisa kita kumpulkan. Ada yang tipenya structured data, ada yang unstructured data, ada semi-structured data. Contoh structured data itu ya kayak informasi yang terkait user yang sudah fix dalam bentuk table kayak gitu. Ada juga yang unstructured data, contohnya kayak tweet. Tweet itu kan tweetnya di Twitter itu kan kayak satu paragraf ya, satu paragraf terdiri misalnya dari 160 karakter. Isi dari 160 karakter itu kan tidak terstruktur. Jadi datanya lumayan bebas, isinya apa saja. Terus juga ada data yang semi-structure. Dia sudah punya template-nya atau dia sudah punya predefined text. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita lihat satu-satu. Pertama yang terkait struktur data. Struktur data ini berkaitan erat dengan data yang mempunyai model atau skema tertentu. Contohnya yang dalam bentuk table. Mungkin teman-teman sini ada kalau ada yang pernah bikin database ya, database dalam bentuk relational atau dalam bentuk table. Contohnya kayak MySQL atau PostgreSQL. Nah, di sana data-data di sana cenderung fix dan setiap ada perubahan data, setiap ada insert data akan tersimpan sesuai kolom-kolom yang ada kayak gitu. Selanjutnya ada yang terkait unstructured data. Unstructured data ini data yang uh, tidak punya model atau skema yang pasti. Contohnya, kalau teman-teman merekam suatu video atau memfoto suatu gambar atau merekam suatu audio, datanya itu kan kalau kita bicara file ya data ya. File itu kan terdiri dari kumpulan data-data kecil kan, seperti gambar. Gambar itu adalah kumpulan dari titik-titik di setiap pixel dan koordinat X, Y. Nah, data-data tersebut kan tidak punya struktur yang pasti ya, karena kan gambar akan bentuk tergantung dengan objek yang kita foto. Makanya kita sebut sebagai unstructured data. Cenderungnya, ini cuma contoh sih, kalau di relational database, contohnya kayak di MySQL, kalau teman-teman menyimpan file, itu bisa menyimpan file secara langsung, tapi sebagai blob atau binary large object. Tapi biasanya tidak disarankan untuk menyimpan file secara langsung di dalam database. Biasanya itu kita hanya menyimpan reference, nama atau URL-nya, terus merefer ke storage yang kita punya. Ada juga nih unstructured data yang lain itu kayak NoSQL atau kayak MongoDB. MongoDB itu merupakan salah satu dari contoh dari NoSQL. MongoDB. Nah, MongoDB ini kan dia unstructured ya. Tipenya itu, isinya itu, dia mirip seperti database pada umumnya, kayak MySQL atau kayak gimana. Tapi representasinya itu dalam bentuk JSON kayak gini. Contohnya, kalau yang sebelumnya kalau kita punya database MySQL, kita punya satu kolom namanya ID, email, atau name. Kolom-kolomnya kita definisikan dalam bentuk table. Kalau
NoSQL atau unstructured data, dia modelnya seperti ini. Modelnya bentuknya dalam bentuk JSON, kita bisa punya beberapa record bentuknya seperti ini. Bisa saja punya record baru dan punya isi yang lain, atribut yang lain. Jadi hal ini mempermudahkan kita untuk menyimpan data yang unstructured. Oke, selanjutnya terkait semi-structured data. Di sini biasanya merefer terkait data yang dia sudah punya template atau predefined text tertentu, dan dia dirincikan sebagai hierarki atau graph base. Contohnya kayak gimana sih? Ada kayak EDI, Electronic Data Interchange File, ada spreadsheet, ada RSS feeds, ada sensor data. Coba kita lihat yang paling simpel, XML ya. XML example. Nah, kalau kita lihat XML di sini, nah sampelnya. Nah, XML di sini dia punya tag. Kita bisa mendefinisikan tag sendiri ya. Ini namanya tag. Tag di dalam tag ada tag lagi, misalnya ada tag to tof kepada tof dari Jani. Headingnya reminder, badinya ini. Kita bisa mendefinisikan isi dalam sini. Karena dia tipenya semi-structure, bisa saja satu record isinya kayak gini, dan record lain ada atribut lain yang atribut, bukan atribut, sorry, tag lain, tag contoh. Kayak gini. Ada dua record berbeda, tapi dia bisa saja punya isi tag yang berbeda juga. Kayak gitu. Nah, kan di sini bilang nih, semi-structured data biasanya dikaitkan dengan hierarki atau grafis. Kenapa disebut dengan hierarki? Ada yang tahu nggak? Tentunya XML ini bisa ditampilkan dalam bentuk tree atau bentuk pohon kayak gitu. Kayak gini. Saya punya tag XML model seperti ini, tapi kalau kita lihat bentuknya level 3, kurang lebih seperti ini. Atau misalnya di dalam body, saya mau bikin tag 1, kayak gini. Jadi struktur ini bisa digambarkan secara hierarki dalam bentuk tree seperti ini. Kayak gitu. Oh ya, kalau XML, tag-tag di sini kita bisa definisikan sendiri sih. Strukturnya seperti apa. Beda kalau kayak HTML ya. Kayak HTML kalau mau bikin website, dia sudah punya predefined text atau teks yang sudah dirincikan, dan kita kalau misalnya kalau mau bikin website ya kita harus ngikutin template, kita harus ngikutin tag-tag yang sudah di-define untuk bikin HTML. Sementara kalau XML enggak. XML itu merupakan representasi dari data. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada hal yang disebut dengan metadata. Metadata itu merupakan rincian apa yang terdapat dalam suatu data. Contohnya, kita mau mencari metadata example. Nih, misalnya teman-teman di sini punya table ya, database, punya datanya, punya kolom-kolomnya. Metadatanya itu yang mana sih? Metadatanya itu yang ini. Kolom-kolom yang di atas ini merepresentasikan apa, tipe datanya apa, description-nya apa. Nah, terus
Terkait ini ya, terkait metadata, apakah unstructured data seperti gambar, video, dan lain itu punya metadata? Mereka biasanya punya metadata juga. Misalnya kalau teman-teman pernah memperhatikan, kalau mengambil foto di HP ya, biasanya kan bisa lihat detailsnya tuh, fotonya ini diambil kapan, eh, settingan kamera gimana, lokasinya di mana. Itu merupakan suatu metadata juga. Metadata itu eh, ada banyak, itu salah satu contohnya. Nah, metadata ini sangat penting ketika kita mau melakukan pemrosesan terkait big data, karena tanpa metadata, kita akan kesulitan menentukan, oh kolom ini merincikan apa sih, kolom kedua merincikan apa, kayak gitu. Karena bisa saja kalau kita mau melakukan analisis, kita punya 10 records nih, tapi kita tidak punya metadata terkait terkait yang ada di dalam sana. Kita harus menebak isi dari value dari kolom A ini merincikan apa saja. Dan itu agak sulit. Misalnya, bisa saja kita menebak dengan benar untuk kondisi 10 data yang kita punya. Itu kan cuma sampel data. Tapi kalau kita mau merujuk ke semua data yang ada, bisa saja akan meleset. Makanya metadata ini sangat penting untuk kita bisa lakukan analisis. Terus ini ada contoh dari metadata, contohnya XML text memprovide informasi terkait author sama creation date dari sebuah dokumen. Ada juga atribut. Misalnya kalau teman-teman kayak ngambil foto, dia punya informasi terkait metadatanya seperti itu. Ada yang mau tanyain terkait big data karakteristik? Oke, belum ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi terkait business motivation and driver for big data adoptions, kita take break dulu sekitar 15 menit. Jadi sekitar jam 11.15 kita join lagi di materinya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk slide selanjutnya, yaitu business motivations and drivers for big data adoptions. Nah, ketika kita melihat adopsi di big data itu seperti apa sih? Misal ada beberapa contoh yang sudah saya berikan di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu ada beberapa contoh studi kasus yang sudah dilakukan di beberapa negara, contohnya di Amerika, mereka melakukan cross-selling produk berdasarkan hasil reports dari big data mereka. Misalnya mereka mau menjual produk A dan produk B sekaligus menjadi satu bundle. Dan hal-hal seperti ini bisa meningkatkan sales dari misalnya dari suatu brand tertentu. Terus juga ada yang terkait dengan bisnis arsitektur, ada juga terkait dengan bisnis proses manajemen, dan juga ada terkait dengan ICT sama Internet of Things. Internet of Everything, sorry. Nanti untuk yang ini dan ini akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk datanya sendiri ya, karena kan kita sebelumnya menggunakan sesuatu hanya basicnya, yaitu kalau kita melihat dari piramid yang ini, kita ambil contoh misalnya dari perbankan. Perbankan itu dia punya sistem untuk mencatat atau kita sebut sebagai events, mencatat suatu transaksi dari suatu pengguna. Ini sesuatu yang disebut transaksi tadi kita sebut sebagai data di sini. Nah, data tersebut
kita bisa olah menjadi suatu analisis tertentu. Misalnya hari ini ada 100 juta transaksi yang ada. 100 juta data tersebut bisa kita bikin menjadi informasi, misalnya rata-rata pengguna yang menggunakan internet banking adalah yang melakukan transaksi di atas 100.000. Nah, di sini kita bisa menambahkan suatu makna di dalamnya menjadi suatu informasi. Terus ketika kita mau menaikkannya menjadi knowledge, misalnya ada orang expert atau domain knowledge yang di sana, misalnya orang bankingnya itu sendiri. Dia bisa memperkirakan dari hasil informasi yang sudah ada, mereka bisa analisis lebih lanjut menjadi suatu knowledge. Oh, ternyata transaksi itu sangat meningkat ketika mendekati hari Lebaran kayak gitu. Terjadi banyak transaksi pengiriman uang dari pusat kota ke daerah, misalnya kayak gitu. Dan juga ini knowledge yang tadi bisa menjadi wisdom ketika kita bisa memprediksi lebih lanjut. Oh, ternyata perbankan ini bisa meningkatkan efisiensi, bisa meningkatkan jumlah transaksi yang ada dengan meningkatkan kecepatan atau performa dari internet bankingnya. Dan susunan dari ini bisa kita jadikan basis bagaimana cara kita bisa melakukan analisis data-data yang sudah ada, kayak gitu. Terus selanjutnya terkait bisnis arsitektur. Kalau kita berbicara terkait big data atau enterprise architecture, kita juga harus melihat dari segi bisnis dan teknologi arsitektur. Misalnya kalau teman-teman di sini punya pengalaman magang di suatu perusahaan, mereka biasanya ada beberapa perusahaan yang besar itu dia punya divisi unit bisnisnya sendiri dan divisi teknologinya sendiri. Dan biasanya antar unit bisnis dan teknologi ini bisa memiliki dua pandangan pendapat yang berbeda satu sama lain. Mereka mau yang divisi unit bisnis mau mengembangkan bisnis di bisnisnya mereka, sementara teknologi dia mau bikin sesuatu menjadi lebih advance. Nah, tujuan dari sini kita mau menyeimbangkan antara uh, unit bisnis dan teknologi arsitekturnya. Jadi antara bisnis dan teknologi ini bisa jalan selaras untuk meningkatkan kebutuhan dari organisasinya itu sendiri. Nah, bisnis arsitektur ini salah satunya bisa diarahkan dengan menselaraskan dengan visi dari perusahaan itu sendiri. Bisa dari technical resource, sumber daya manusia, dan juga human capital, tergantung kita mau fokus ke mananya dulu. Dengan adanya bisnis arsitektur ini, misalnya kalau perusahaan besar dia punya bisnis arsitektur yang bagus, enterprise arsitektur yang bagus, cenderung mereka kan kalau punya suatu proses dan menghasilkan suatu data, datanya itu lebih terstruktur dan lebih enak untuk dilakukan analisis dibandingkan kalau perusahaan yang tidak terlalu bagus manajemennya. Selanjutnya yaitu bisnis proses manajemen. Biasanya kalau di perusahaan dia punya beberapa divisi lain yang khusus untuk menganalisis bisnis proses. Bisnis proses itu seperti apa sih? Misalnya kalau di perbankan tadi dia punya suatu guidelines atau SOP untuk orang datang ke bank untuk melakukan transaksi di teller untuk melakukan deposit uang. Modelnya seperti itu. Nah, bisnis proses ini perlu di manage sebagai bisnis proses management dan juga ada sesuatu yang bisa menopang bisnis proses ini, yaitu dengan bisnis proses manajemen sistem, di mana kita bisa memprovide suatu software developer model driven platform yang bisa menjadi business application development environment. Nah, tujuan dari BPM ini yang menggunakan BPMS tadi, dia akan mempermudah software developer untuk menganalisis karena dia akan lebih terstruktur, bisa digunakan dengan lebih baik. Oke, ada pertanyaan dulu?
Tempat saya hujan agak deras. Saya gedein suaranya dulu ya. Belum ada pertanyaan ya? Oke, selanjutnya terkait ICT development. Salah satu contoh pengadopsian big data ini di segi bisnis yaitu untuk data analytics sama data science, ada digitization, affordable technology dan commodity hardware, ada social media, ada juga hyper-connected communities device, ada juga cloud computing. Coba kita lihat satu-satu. Nah, untuk data analytics dan data science. Misal, kalau kita di sini bekerja di suatu perusahaan, di divisi IT mereka, yang perusahaan besar, mereka bisa saja mau melakukan analytics terkait sales yang berlangsung selama 1 tahun terakhir. Dan kita bisa melakukan analisisnya menggunakan tools-tools tertentu, menggunakan SOP tertentu, dan output dari analisis ini diharapkan, contohnya kalau di perusahaan ya, kita mau menghasilkan suatu visualisasi report, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita, mana yang bisa ditingkatkan tingkat efisiensinya, dan seperti itu. Terus juga ada digitations. Jadi, kita menggunakan, kalau lihat di by definition di sini ya, kita mau menggunakan digital artifacts untuk menghemat waktu dan biaya untuk distribusi. Contohnya, kalau kita mau mengumpulkan suatu informasi, contohnya survei, kalau mungkin zaman dulu masih menggunakan kertas, setelah usernya mengisi di kertas, baru di-input manual. Jadi sekarang bisa menggunakan hal-hal lain, misalnya menggunakan survei dalam bentuk online, seperti itu. Terus yang mempermudah big data ya, yaitu dengan perkembangan teknologi dan hardware. Dulu ya, waktu sekitar 10 tahun yang lalu, storage itu masih agak mahal, kayak hard disk, adopsi SSD masih kecil, karena kan SSD sangat mahal waktu itu. Tapi seiring berkembangnya teknologi, perusahaan yang membuat storage itu bisa menemukan teknik produksi massal sehingga dia bisa mengurangi biaya. Sekarang itu sangat umum, kalau kita mau beli flash disk sangat murah, ada hard disk lumayan murah, dan SSD sekarang lumayan murah walaupun harganya masih 2 kali lipat dari hard disk. Dan itu emang disetting seperti itu. Karena kan SSD itu kecepatannya jauh lebih cepat daripada hard disk. Ada juga yang mempermudah yang lain, itu akan dibahas terkait cloud computing juga. Nah, hal-hal yang terkait tadi, karena biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan suatu storage dan lain itu sudah sangat murah, jadi perusahaan itu sangat mudah untuk mengembangkan teknologi di perusahaannya mereka. Sangat berbeda dengan kalau kita lihat 5 atau 10 tahun yang lalu. Terus ada juga nih terkait big data yang terkait sosial media ya. Misalnya kalau teman-teman pernah lihat suatu postingan di sosial media, terus ada postingan sosial media yang bernada provokatif dan di-report oleh beberapa user, kita juga bisa dengan yang kayak sistem yang tadi, dia melakukan analisis, oh ternyata ada banyak yang melakukan report dalam satu waktu dan jangka waktu 10 menit. Terus karena kita bisa melakukan analisis dengan cepat secara sistem, jadi di sini ada kata-kata the information feeds big data analysis algorithm. Setelah analisisnya ada, contohnya kayak di Facebook, dia ketika ada banyak yang report akan secara otomatis di-assign ke manual review oleh admin. Kalau admin mereview ternyata memang tidak sesuai, maka akan diproses postingan dari sosial medianya kayak gitu. Dan itu sekarang sudah beralih dan sudah dilakukan secara hampir real time ya. Sini. Terus selanjutnya ada hyper connected communities and device. Sekarang ada contohnya kayak Internet of Things itu. Jadi
Dulu kalau kita berbicara internet ya, internet itu cenderung berhubungan hanya dengan user, dengan internetnya. Sekarang kita bisa memprogram sesuatu, contohnya kayak CCTV yang terhubungan dengan internet uh, untuk melakukan analisis, misalnya kalau ada pergerakan orang di suatu tempat. Nah, sekarang sudah beralih konsepnya. Antar semua device ini bisa terhubung satu sama lain, bisa berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu decision di tengah-tengah ini. Contohnya kalau teman-teman pakai Google Products ya, diinstal di HP, laptop, tablet, smart TV, dan kayak gitu, bisa saja secara random Google itu akan merekomendasikan sesuatu dengan misalnya saya suka nonton TV jam 1 siang film Korea. Secara tidak langsung dia akan memberikan informasi kalau saya lagi misalnya lagi jam makan malam, HP saya dapat notifikasi, push notification, ada film baru yang terkait film Korea tersebut, kayak gitu. Itu salah satu contoh dari adopsi secara real time dari big data. Mereka sudah bisa melakukan analisis seperti itu. Mungkin agak sedikit creepy sih, karena pemain-pemain besar ya, seperti Facebook, Twitter, Google, mereka punya akses terkait data kita dan bisa memberikan apa ya, ibaratnya itu memberikan rekomendasi secara tanda kutip, tapi ada juga kadang-kadang agak sedikit mengganggu privasi sih, karena kan seolah-olah kok mereka tahu semua kegiatan kita dan mereka merekomendasikan sesuatu yang bahkan kita nggak minta sebelumnya. Terus ada yang lanjutannya yaitu cloud computing. Cloud computing ini di sini kita melihat sesuatu, contohnya kalau kita punya laptop atau komputer, kita gunakan nih, tapi sekarang kita menggeser device-device yang sebelumnya disimpan secara fisik, kita simpan secara cloud. Nah, karena disimpan di level cloud, kita bisa mengaksesnya dari mana saja selagi kita punya akses, misalnya menggunakan internet, kayak gitu. Nah, untuk cloud computing sendiri ada beberapa provider sih. Contohnya ada Google Cloud Computing, ada juga Amazon Web Service, ada juga kayak Alibaba. Ada banyak provider cloud computing lain. Terus cloud computing ini sangat membantu kita, terutama kalau kita mau melakukan analisis ya, mau melakukan analisis data yang besar, yang misalnya kalau kita gunakan laptop sendiri membutuhkan waktu satu hari lebih atau 7 hari lebih dan belum tentu juga resultnya ada. Kita bisa menggunakan resource cloud computing yang ada, kita subscribe kayak gitu, berapa banyak resource yang kita butuhkan, nanti kita tinggal bayar berdasarkan computing power yang kita gunakan atau berapa jam kita menggunakan server untuk melakukan analisis tertentu. Ini ada contoh-contoh di sini, contoh penggunaan cloud computing itu, kalau di Amazon Web Service ada nama produknya Amazon S3. Amazon S3 ini dia menyimpan files, video, kayak data, anggap aja kayak Google Drive-nya versi server kayak gitu. Terus kegunaan dari cloud computing ini ada 3 nih, hal yang sangat esensial. Yang pertama, kita bisa menyimpan dataset secara eksternal, kita bisa memproses secara scalable dan juga jumlah storage yang lumayan besar. Karena dengan cloud computing ini sangat mudah. Misalnya, saya punya server, kapasitas storage-nya 2 terabyte, saya mau meningkatkan kapasitas storage-nya menjadi 3 terabyte, kayak gitu. Bisa meningkatkannya dengan mudah. Kalau kita punya barang fisik, kita harus beli dulu, kita harus colokin kabelnya dulu, dan lain-lain. Terus ada istilah lain nih, Internet of Everything. Tadi kan ada bahasan tuh Internet of Things. Things itu benda ya. Sekarang everything, kita ada terminologi lain nih, kita mau menghubungkan semua hal, termasuk dari perspektif human-nya, manusianya,
teknologinya dan barang-barangnya. Jadi kita kalau bisa membuat suatu sistem yang terhubung satu sama lain, bisa berkomunikasi satu sama lain, dan ada decision di dalamnya, kita bisa membuat sesuatu network yang smart. Dia bisa memprovide suatu inovasi, bisa memprovide suatu rekomendasi, dan lain seperti itu. Contoh ini ya, contoh Internet of Everything itu kalau saya lihat penggunaan kesehariannya secara kita tidak sadari itu kayak penggunaan Google Product sih. Contohnya kita punya Google yang terinstall di HP kita, laptop kita, TV kita, dan lain-lain. Bahkan kadang smartwatch juga ada yang terhubung. Nah, bahkan yang level ininya kadang kita ada penerbangan misalnya jam 1 ke Jakarta. Nanti secara tidak langsung kadang kalau kita posisinya sudah dilacak oleh Google, masih berada di rumah, kita akan diingatkan bahwa ada penerbangan kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh adopsi dari Internet of Everything ini. Bahkan kadang kalau ada delay ya, delay dari penerbangan dan sistem Google itu terhubung ke kayak flight radar atau flight guard, dia bisa memberikan informasi ke kita juga, oh ada delay nih, kamu bisa santai dulu untuk setengah jam atau 1 jam kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita bisa mengakhiri sesinya dulu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait materi atau terkait kuliah, bisa menghubungi saya lewat email juga bisa. rando@openvj.ac.id. Nggak ada pertanyaan ya? Pak, nanti saya undang ke grup Big Data aja ya, Pak? Iya, boleh, silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu untuk sesi siang ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.